Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU dan kita beralih ke informasi dari Jawa Tengah bersama rekan kami Agita Tri Cahyani berikut ini. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya Agita Tri Cahyani. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Pimpinan daerah Muhammadiyah Demak hadiri silaturahmi bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. PDM Demak memiliki dua ikon yakni penguatan dan pengembangan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Demak serta pendidikan kader ulama. Kedepannya PDM Demak akan menjalankan program yang telah dijadwalkan sesuai dengan kemampuan dari PDM Demak. Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Demak silaturahmi bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng. Program silaturahmi dari PWM Jateng terus berlanjut dan PDM Demak menjadi urutan ke-12 yang diundang PWM Jateng. PDM Demak memiliki dua program yang menjadi ikon yakni penguatan dan pengembangan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Demak serta pendidikan kader ulama. Dalam bidang kesehatan di Demak kedepannya akan berkompetisi dan berfastabiqul khairat untuk bisa mensejahterakan dan mensehatkan masyarakat Demak. Sedangkan untuk pendidikan kader ulama memiliki beberapa tingkatan mulai dari sanawiyah hingga SMA yang fokus dan konsentrasi pada penguatan ilmu alaq, nahwu shorof, dan lainnya untuk membekali calon-calon ulama ke depan yang akan meneruskan estafet perjuangan Muhammadiyah. Kedepannya PDM Demak akan menjalankan program yang telah dijadwalkan. Meskipun PDM Demak tidak menyesuaikan target dari PWM Jateng, mereka secara khusus menyelesaikan target dengan menyesuaikan kemampuannya. Ketua PDM Demak Suwali menyampaikan bahwa KPI yang belum terisi dengan baik secara periodik yakni triwulan sekali akan diupdate oleh PDM Demak, hingga tidak akan tertinggal jauh dengan apa yang ditargetkan oleh PWM Jateng, meskipun dari PDM Demak tidak memenuhi target hingga 100%. Untuk forum ini bagus. Kami dari pimpinan daerah, terutama di Kabupaten Demak, ini menggugah kami karena kita hadir di sini kayak mempertanggungjawabkan secara langsung itu terhadap program-program yang kami rancang dan sejauh mana bisa berjalan. Itu jelas forum ini sangat bagus, sangat mendukung dan kita juga bisa mengadukan sesuatu yang mungkin bagi kami menjadi harapan kami. Termasuk tadi di dalam rapat kan kita bagaimana sistem ta'awun yang sudah dibangun di wilayah, terutama ketika mendirikan Rumah Sakit Hajah Fatimah Sohran PKU Muhammadiyah itu tidak lepas dari peran daripada pimpinan wilayah dengan sistem ta'awunnya. Maka kami memang berharap ta'awun ini dikembangkan terus. Jadi tidak hanya di bidang kesehatan, tapi di pendidikan yang di mana daerah-daerah itu masih sekali banyak guru yang nggak punya gaji, banyak guru yang gajinya sangat minim. Ini menjadi satu hal yang memang kita berharap betul di daerah seperti di Kabupaten Demak ini, ta'awun ini dikembangkan dalam segala hal, lintas program yang ada. Wakil Ketua PWM Jateng Ibnu Hasan mengapresiasi PDM Demak dengan peluang-peluang yang dimiliki ke depannya potensi PDM Demak untuk berkembang cukup besar. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah berharap untuk PDM Kabupaten Demak potensi untuk berkembang sangat besar, peluang-peluang untuk mengembangkan syiar Muhammadiyah juga sangat besar. Melalui amal usaha kesehatan dan pendidikan terutama juga perlu kita syukuri karena itu semuanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Penambahan jumlah cabang dan ranting juga perlu terus ditingkatkan dan tentunya juga kualitas pengembangan organisasi perlu diikuti. Demikian dan selamat kepada PDM Kabupaten Demak yang sudah banyak berkarya dan insya Allah masa depan di tangan bapak-bapak sangat memungkinkan untuk meraih PDM yang lebih unggul. Devi Maharja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. SMP Muhammadiyah Jonobayan Kabupaten Purworejo gelar reorganisasi pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah guna melanjutkan estafet kepemimpinan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, reorganisasi tahun ini dilaksanakan bersamaan dengan Proyek P5.
Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau PRIPM Jonobayan gelar reorganisasi guna melanjutkan estafet kepemimpinan. Kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai pelaksanaan Proyek P5 bertema Suara Demokrasi dengan mensimulasikan pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan oleh pemerintah setiap 5 tahun sekali, baik untuk presiden, wakil presiden, kepala daerah maupun legislatif. Proses reorganisasi melalui berbagai tahapan diawali dengan sosialisasi program hingga puncaknya dilaksanakan pemilihan umum, diikuti warga sekolah dan pondok yakni santri, guru, dan karyawan. Setelah ketua terpilih dilanjutkan dengan pelantikan dan penyusunan program kerja bidang hingga pembagian waktu pelaksanaan program kerja. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan menyampaikan bahwa pergantian pengurus rutin dilaksanakan setiap tahun dan tahun ini bersamaan dengan pelaksanaan Proyek P5. Dalam proyek P5 ini untuk SMP dan SMA itu berbeda setiap angkatannya dengan tema yang berbeda. Untuk yang kelas 7 dan untuk kelas 7 itu ada kearifan lokal dengan subtemanya kesenian daerah. Kemudian kelas 8 dan kelas 10 itu suara demokrasi. Kemudian kelas 9, 11 dan 12 itu rekayasa teknologi. Harapannya dengan masing-masing tema itu untuk yang kesenian daerah itu anak-anak jadi lebih melestarikan lagi dengan kebudayaan kesenian daerah, bisa lebih memahami, melestarikan lagi. Kemudian dengan suara demokrasi itu bertepatan dengan pemilihan ketua atau kepengurusan PR Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMP Muhammadiyah Jono angkatan periode 2024-2025. Kemudian dengan rekayasa teknologi itu harapan dari kami siswa-siswi semakin pandai dalam mengaplikasikan teknologi untuk membuat video. Ini temanya adalah pembuatan video dalam rangka untuk ajang promosi di PPDB tahun depan. Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Jonobayan mengapresiasi kegiatan ini. Ia berharap para santri mendapatkan pengalaman nyata tentang bagaimana berdemokrasi dengan santun dan berakhlak karimah. Saya mengucapkan selamat untuk suksesnya acara pelantikan pengurus IPM Ranting SMP Muhammadiyah Jono Kecamatan Bayan periode 2025-2025. Harapan saya supaya kedepannya nanti anak-anak Ranting IPM ini bisa lebih belajar lagi terkait organisasi dan bisa menggunakan ilmu-ilmu tentang keorganisasian ini baik untuk mengorganisir teman-temannya supaya kegiatan-kegiatannya lebih baik lagi dan lebih lancar lagi dan bisa diterapkan di masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal. Itu nanti akan meningkatkan kepercayaan dari warga atau masyarakat dan juga keluarga ketika anak-anak sekalian bisa menerapkan pengalaman-pengalaman yang ada di organisasi IPM ini. Dan besar harapan saya juga dengan berkecimpung di dalam organisasi IPM ini anak-anakku sekalian nantinya kedepannya nanti juga bisa mendukung, membantu untuk mencapai pendidikan yang terbaik di jenjang-jenjang selanjutnya. Banyak sekali hal-hal yang bisa diterapkan dan berguna dari pengalaman berorganisasi ini, baik untuk jenjang selanjutnya di SLTK, SLTA maupun sampai dengan nanti ketika anak-anak sekalian bekerja. Dalam periode 1 tahun ke depan, kepemimpinan PRIPM Jonobayan dinakodai oleh Altamis Nazan Tupona untuk santriwan dan Sabita Puspita Sakib untuk santriwati. Ahmad memberitakan dari Purworejo, Jawa Tengah. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal melalui Majelis Pustaka dan Informasi selenggarakan workshop jurnalistik dan kehumasan. Diikuti oleh peserta dari utusan Ortom Daerah, pimpinan cabang Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Bertempat di Aula Panti Zainab Mashkur, Adiwarna. Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau MPI PDM Kabupaten Tegal menggelar workshop jurnalistik dan kehumasan. Bertempat di Aula Panti Zainab Mashkur dan Kompleks SD Budi Mulia Muhammadiyah Adiwarna.
Workshop ini mengusung tema optimasi media sebagai syiar dan branding amal usaha Muhammadiyah. Kegiatan workshop ini diikuti oleh 73 peserta yang berasal dari perwakilan amal usaha Muhammadiyah atau AUM sebanyak 43 peserta, dari pimpinan cabang Muhammadiyah atau PCM 15 orang, organisasi otonom 9 orang, dan perwakilan majelis dan lembaga 5 orang. Para peserta mendapatkan 4 materi, diantaranya tentang kehumasan yang disampaikan oleh Hari Nugroho, Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Tegal, pengelolaan media sosial oleh Mukhtarom, Wakil Ketua MPI PWM Jawa Tengah, dan juga diberikan materi tentang jurnalistik online dan video untuk TVMU oleh jajaran pengurus MPI PDM Kabupaten Tegal. Ketua MPI PDM Kabupaten Tegal Riza Awal Novanto menyampaikan bahwa salah satu tujuan utama diselenggarakannya workshop ini adalah untuk mengoptimalkan penggunaan media sosial oleh PCM dan AUM dengan konten-konten dakwah Islami yang berkualitas, sehingga media Muhammadiyah dapat menjadi rujukan utama masyarakat. Pembukaan workshop disertai launching website mocimo.id oleh Ketua PDM Kabupaten Tegal Fatin Hamam. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan benar di era digital. Ia juga mengingatkan bahaya berita hoax yang dapat merugikan banyak pihak. Dengan beredarnya berbagai macam informasi yang sangat pesat, perlu kecerdasan literasi, maka pelatihan jurnalistik ini menjadi sangat penting. Bagaimana kita bisa mensyiarkan dakwah Islam dengan juga menyebarkan informasi yang benar, akurat, dan terhindar dari berbagai macam berita yang hoax atau yang menyesatkan. Harapannya adalah dengan adanya workshop jurnalistik ini akan lahir para jurnalis-jurnalis Muhammadiyah dari berbagai ortom, AUM, ya kader-kader kita yang nanti bisa mensyiarkan dakwah Islam dan juga persyarikatan di berbagai media, terutama di digital yang sekarang sedang marak. Tak hanya itu, Ketua PDM Kabupaten Tegal membeberkan pentingnya ilmu jurnalistik bagi aktivis Muhammadiyah. Salah satunya adalah menyampaikan gagasan dan dakwah dengan efektif. Aktivis Muhammadiyah sering terlibat dalam kegiatan dakwah dan sosial. Dengan memahami jurnalistik, mereka dapat menyampaikan pesan-pesan dakwah dan gagasan sosial dengan cara yang lebih terstruktur, jelas, dan menarik, baik melalui media cetak maupun digital. Faizal Jamaluddin memberitakan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah kunjungi Aset Wakaf Muhammadiyah Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Aset wakaf ini ke depan akan dijadikan fasilitas pendidikan untuk masyarakat Karimun Jawa dan sekitarnya, sesuai dengan keinginan Muhammadiyah Karimun Jawa, yakni ingin berjuang di jalan agama. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng gelar kegiatan Focus Group Discussion atau FGD bersama pimpinan daerah Muhammadiyah se-Jawa Tengah di Karimun Jawa. Selain kegiatan FGD, PWM Jateng juga lakukan kunjungan ke Aset Wakaf Muhammadiyah yang berada di Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Aset Wakaf dikelola oleh pimpinan cabang Muhammadiyah atau PCM Karimun Jawa. Sebelumnya Aset Wakaf ini direncanakan akan didirikan pondok pesantren, namun hingga saat ini belum terrealisasi. Ketua PCM Karimun Jawa menceritakan latar belakang berdirinya pondok pesantren ini, yakni Muhammadiyah Karimun Jawa ingin berjuang di jalan agama, karena dahulu transportasi untuk pergi ke Jepara sangat sulit, hingga mereka kesulitan dalam menuntut ilmu agama. Ia menjelaskan bahwa pondok pesantren ini membutuhkan waktu 3 tahun untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan atau IMB dan balik nama sertifikat. Karena lamanya mendapatkan IMB, maka banyak tenaga pengajar yang memilih untuk mengajar di tempat lain di luar Karimun Jawa, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan tenaga pengajar baru. Namun tidak membuat ia menyerah, ia terus sabar menunggu kader-kader Karimun Jawa selesai dengan studinya untuk melanjutkan perjuangan Muhammadiyah di jalan agama. Dengan rencana ke depan, bangunan ini akan direvitalisasi menjadi fasilitas pendidikan untuk masyarakat Karimun Jawa dan sekitarnya. Allah, mudah-mudahan dengan doa jenengan semua ini bisa terlaksana. Juga harapan saya nanti kalau ada bapak-bapak atau mahasiswa dari teman-teman Muhammadiyah ke Karimun, daripada bertempat tinggal di mana-mana, kita fungsikan tempat ini aja, Pak. Kita fungsikan tempat ini supaya lebih makmur, lebih berkembang lagi, dan tolong ini bisa diketok-tolake,
ke teman-teman yang lain, terutama ya mohon doa restunya dari seluruh PDM Jepara, PBM Semarang, bahkan BPBM. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pusat kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan dulu karena tanahnya luas Pak dan fasilitas air dan apa-apa mudah, sekitar 1,5 hektar Pak. Mudah-mudahan besoknya ada amal usaha di sini, mungkin universitas ataupun puskesmas atau rumah sakit, karena di Karimun belum ada rumah sakit Pak. Yaitu angan-angan saya dan teman-teman, mudah-mudahan di umur yang sudah seperti ini masih bisa Pak melihat keberhasilan itu, paling enggak ya anak cucu, dan besok bisa untuk kepentingan umat, terutama gerakan Muhammadiyah yang kita jalankan bersama. Wakil Ketua PWM Jateng Muhammad Abdul Fattah Santoso berpesan kepada PCM Karimun Jawa untuk tidak berhenti berjuang dan terus berusaha meraih cita-cita PCM Karimun Jawa. Dengan kedatangan bapak-bapak dari PWM, bahkan ada Pak Rektor ya, UMS, sehingga bisa menjadikan gedung ini lebih bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Bapak sebagai penggerak ya Muhammadiyah di daerah yang sangat terpencil dari Jepara aja 2,5 jam loh Pak. Nah, ini nanti menjadi lebih makmur dan mudah-mudahan betul-betul bisa berkembang menjadi amal usaha pendidikan atau apa saja ya dari Aum Muhammadiyah yang memberi manfaat kepada masyarakat khususnya di Karimun Jawa. Selamat Pak ya. Dan jangan berhenti berjuang, insya Allah akan menolong ya dengan cara yang beliau takdirkan. Tim TV memberitakan dari Karimun Jawa, Jawa Tengah. Jelang Pilkada 2024, Kapolres Kabupaten Tegal kunjungi kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal di Gedung Dakwah Muhammadiyah. Dihadiri oleh jajaran PDM dan Aisyah beserta ortom daerah. Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi dan menjaga stabilitas keamanan terutama menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Kapolres Kabupaten Tegal kunjungi kantor pimpinan daerah Muhammadiyah atau PDM Kabupaten Tegal di Gedung Dakwah Muhammadiyah. Kunjungan ini dalam rangka jelang Pilkada 2024 dihadiri oleh jajaran PDM dan Aisyah beserta ortom daerah. Selain Kapolres juga hadir Wakapolres Tegal, Kompol Iskandar Syah, Kabak SDM Kompol Agustinus Krisdiantoro, Kasat Reskrim AKP Suyanto, Kasat Intelkam Ibtu Warifin, Kasih Propam Ibda Bares Wiji, dan Kasih Humas Ibda Henry Ade Birawan. Dalam sambutannya, Kapolres Tegal menyampaikan pentingnya sinergi antara kepolisian dan ormas seperti Muhammadiyah dalam menjaga stabilitas keamanan terutama menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Kepolisian sebagai penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sementara Muhammadiyah sebagai ormas memiliki peran dalam melayani umat. Kapolres berharap bisa terus bekerja sama dalam upaya menciptakan kondisi yang aman dan kondusif. Kapolres menyoroti beberapa permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian bersama seperti tawuran, judi sabung ayam, dan berbagai penyakit masyarakat lainnya. Pertemuan ini menjadi momen penting bagi kedua pihak untuk mempererat kerjasama yang telah terjalin selama ini. Melalui silaturahmi dan sinergitas antara Polres Tegal dan Muhammadiyah diharapkan bisa semakin kuat dalam mewujudkan situasi yang aman, damai, dan tertib di Kabupaten Tegal. Muhammad Indra Waspada Amirullah selaku Kapolres berharap bantuan dari Muhammadiyah melalui para dai untuk memberikan imbauan kepada masyarakat agar dapat menghindari perbuatan negatif. Ini melaksanakan kegiatan silaturahmi di PD Muhammadiyah Tegal bersama dengan ketua, dengan para pengurusnya dalam rangka untuk menjaga silaturahmi sekaligus juga dalam rangka konsisten menghadapi pengamanan tahapan kampanye di pemilu kada ini. Sekaligus juga kami mengajak dan menghimbau kepada pengurus PP Muhammadiyah dalam rangka untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus juga mengajak memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan penyakit masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Tegal. Selain itu, Ketua PDM Kabupaten Tegal menyampaikan bahwa Muhammadiyah Tegal menyambut baik ajakan dan menyatakan siap bersinergi dengan Polres Tegal dalam menciptakan keamanan dan ketertiban khususnya selama masa pilkada.
Ia juga mengapresiasi langkah kepolisian yang proaktif menjalin komunikasi dengan ormas dan berkomitmen untuk menjaga stabilitas wilayah melalui pendekatan keagamaan dan sosial. Maka Muhammadiyah sebagai ormas dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar punya kepentingan yang sama dengan kepolisian untuk menjaga masyarakat agar bisa terbebas dari berbagai penyakit masyarakat, apakah itu perjudian, narkoba, penyalahgunaan obat, tawuran pelajar. Bahkan informasi yang kami dapatkan dengan menggejalanya judi online, pinjaman online, maka juga ada 10 kasus bunuh diri selama 2 bulan. Nah, tentu ini menjadi perhatian kita semua untuk bisa mengedukasi masyarakat, terutama bagaimana kita menciptakan masyarakat yang aman, tentram, dan juga menyangkut pilkada. Kita sama-sama punya kepentingan menjaga kondusivitas masyarakat agar tetap dalam kondisi yang damai, menciptakan pilkada yang bermartabat. Faizal Jamaluddin memberitakan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.